Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama membayangkan Tuhan sedang berada di ruang kerjanya, di mana semua rencananya dan pekerjaan itu dilakukannya. Dan dari sana Tuhan ingin memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Ia akan memakai kita untuk menggenapi rencananya. Seorang yang bernama John Wesley, seorang bapak gereja, itu pernah berkata seperti ini: tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa kita Tuhan tidak mau. Tuhan rindu memakai hidup kita untuk mengerjakan apa yang Ia rancangkan bagi kita, supaya kita mengalami kuasanya. Tapi iblis tidak suka dengan hal itu. Iblis tidak ingin kita mengalami kuasa Tuhan. Ia ingin mencuri sukacita yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Iblis tahu bahwa ia tidak bisa mengubah Tuhan. Ia ingin melumpuhkan pikiran kita. Oleh karena itu, dengan segala cara ia berusaha mengatakan kepada kita bahwa kita itu penuh kekurangan, bahwa kita itu banyak kelemahan, keterbatasan, dan tidak memenuhi syarat untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, tidak heran banyak orang yang rindu melayani Tuhan gagal mengalami kuasanya karena jatuh dalam perangkap iblis ini. Kita memang tidak memenuhi syarat Bapak Ibu, tapi ini tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Justru kesadaran ini adalah titik awal Tuhan akan memampukan dan memakai kita. Jika kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Bagi Anda yang merasakan mungkin unqualified saat ini atau tidak memenuhi syarat, Tuhan ingin membebaskan kita dari pikiran dan perasaan itu supaya Dia bisa memakai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu seni di Jepang yang disebut kintsugi, yaitu teknik merangkai kembali barang-barang yang pecah menjadi sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Di tangan seorang seniman kintsugi, sebuah barang yang rusak dan cacat dapat berubah menjadi barang yang indah, dikagumi, dan sangat berharga. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa hidup kita itu seperti barang yang pecah, namun di tangan Tuhan, seperti seniman kintsugi itu, Dia akan memperbaiki dan menjadikan kita lebih indah dan lebih mulia. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26-28 dikatakan bahwa ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah, kita tahu Musa adalah seorang tokoh Alkitab yang besar. Ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mujizat. Ia pernah bertemu dengan Tuhan secara muka dengan muka. Dia juga membelah Laut Merah. Bahkan dia juga menulis 5 kitab Taurat. Tapi pernahkah tahu Bapak Ibu Saudara, jika Musa pun pernah merasa unqualified atau merasa tidak memenuhi syarat dalam hidupnya? Itu dikatakan di dalam Keluaran pasal 3 dan juga 4. Saat Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Musa merasa bahwa dirinya itu tidak mampu dan dia takut. Ia berusaha menolak pengutusan Tuhan itu. Alasan-alasan yang dipakai Musa adalah alasan-alasan yang sering kita pakai juga untuk menolak melayani Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kuasanya itu. Nah, alasan Musa itu apa saja? Kita mau lihat. Alasan Musa yang pertama adalah merasa tidak layak di dalam Keluaran 3 ayat 11. Nah, kepada mereka yang merasa tidak layak, Tuhan menjawab dengan memakai orang-orang yang bodoh untuk memalukan orang-orang berhikmat. Syarat untuk kita dipakai sama Tuhan itu bukanlah
karena layak, tapi sebetulnya mau atau tidak kita dipakai olehnya. Bukan karena layak atau tidak layaknya, tetapi hati kita mau atau tidaknya untuk dipakai oleh Tuhan. Lalu alasan kedua Musa adalah merasa tidak mampu. Itu di dalam Keluaran 4 ayat 10. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9a mengatakan seperti ini: cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Semakin kita merasa lemah dan tidak berdaya, justru disitulah kita semakin membutuhkan Tuhan. Saat kita mengakui kelemahan kita dan betapa kita tidak berdaya tanpa Tuhan, di saat itulah Tuhan akan memampukan kita. Jadi kalau kita punya alasan tidak mampu, malahan dari situlah kita harus bergantung dengan Tuhan. Dari situlah kekuatan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu alasan ketiga Musa adalah merasa tidak berharga. Di Keluaran 3 ayat 14, itu Musa merasa tidak berharga karena dulunya ia adalah pangeran Mesir yang terbiasa hidup mewah, namun sekarang hanyalah seorang gembala ternak. Kita seringkali juga menjadikan penilaian manusia tentang diri kita sebagai penghalang untuk dipakai Tuhan. Bagi kita yang mungkin saat ini merasa tidak berharga dan tidak berani dipakai sama Tuhan, juga merasa terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, Tuhan berkata kepada kita bahwa Ia memakai yang hina bagi dunia untuk mempermalukan yang sombong. Nah, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan seperti ini: manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mencari orang yang mempunyai hati hamba. Seorang hamba yang baik akan selalu mencari kesempatan untuk melakukan kehendak tuannya. Ia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari tuannya. Ia melakukan tugas yang dipercayakan dengan sepenuh hati, bukan memenuhi agendanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tahukah Anda, salah satu karya seni patung terindah yang ada di dunia ini adalah patung Daud karya Michelangelo. Patung ini tingginya 5-6 meter. Yang luar biasa dari patung ini adalah patung ini dibuat dari batu marmer buangan. Sebelum patung ini dibuat, batu itu telah dibuang 3 kali sehingga tidak ada orang yang mau memakainya. Dan dari batu buangan ini, Michelangelo bisa membentuk menjadi mahakarya indah, bukan dengan teknologi canggih, namun dengan alat-alat yang sederhana. Yang penting sebetulnya bukan alatnya atau batunya, tetapi orang yang dibalik semuanya itu. Jadi hidup kita pun, Bapak Ibu Saudara, bukan siapa diri kita, bukan apa yang kita punya, tetapi siapa yang dibalik memakai kita. Kalau itu adalah pribadi Tuhan, pasti akan sangat dahsyat kehidupan kita ini jika dipakainya. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan hidup kita itu bisa dipakai Tuhan? Yang pertama, dilah diri kita sendiri. Jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Jujurlah kepada Tuhan akan kelemahan dan ketidakkesempurnaan kita, dan Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Yang kedua, jadikan hidup kita sebagai tempat melayani Tuhan. Cari Tuhan dimanapun dan kapanpun kita itu berada. Setiap waktu adalah kesempatan berharga untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, pakailah setiap waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, lebih banyak katakan yes daripada no kepada panggilan Tuhan. Jangan izinkan perasaan atau perkataan orang lain yang tidak benar itu mendikte atau mempengaruhi pikiran kita, tapi izinkan Tuhan melalui firman-Nya memimpin kita di dalam setiap langkah kita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita ingin mengalami kuasa Tuhan? Hari ini juga kita dapat mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Buka hati kita, izinkan Tuhan menjadikan kita alatnya untuk melayani sesama, dan kita akan dipakai secara luar biasa. Percayalah, Tuhan memakai hidup Anda secara luar biasa. Haleluya. Amin.